Bulan puasa tahun ini terasa berat bagi Ardi, warga Pasar Kamis Kabupaten Tangerang. Bukan perkara menahan lapar, melainkan sudah 6 bulan terakhir ini Ardi menganggur. Perusahaan tekstil tempatnya bekerja tanpa alasan yang jelas meliburkan karyawannya. Lantaran tak punya pekerjaan, Ardi pun bertukar posisi dengan istrinya mengurus rumah tangga. Mulai dari memandikan anak hingga pekerjaan membersihkan rumah. Ardi tidak sendiri. Karyawan lainnya punya nasib sama, diputus kerja tanpa tanggungan yang jelas. Padahal sesuai edaran Menteri Tenaga Kerja tentang pencegahan PHK massal, tindakan meliburkan atau merumahkan pekerja adalah bentuk sebelum melakukan PHK. Sama sekali, apalagi yang udah umurnya di atas 40-50, kebanyakan mereka ya cuman selama ini nganggur. Bahkan sampai ada beberapa teman kita ini selama 1 bulan kemarin yang meninggal ini sampai 4 orang karena mereka dipaksakan untuk bekerja yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Jadi dipaksakan karena Perusahaan tempat Ardi bekerja enggan berkomentar soal nasib ratusan karyawannya. Perusahaan yang terletak di Jatiuwung, Tangerang ini menolak bertemu ketika tim MNC Media mencoba mendatanginya. Menurut Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, jika proses mediasi antara buruh dan perusahaan tidak tercapai, maka sengketa pun dapat berujung ke Pengadilan Hubungan Industrial. Karena kan ini ada pelanggaran, kalau nggak salah ada iuran jam sostek yang tidak dibayarkan, ya itu kan sudah pelanggaran normatif. Nah itu kan yang menindak nanti dari bidang pengawasan. Ardi serta teman-temannya cuma bisa pasrah. Lagi-lagi mereka terpinggirkan. Nasib mereka bergantung pada kemurahan hati si pemilik perusahaan. Celakanya pemerintah seakan tidak bisa berbuat apa-apa untuk menjamin Ardi dan buruh lain yang bernasib sama seperti Ardi untuk menerima hak mereka. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Itu adalah gambaran kepada Anda. Tentu ini membuat kita harus makin bersyukur kalau masih punya kerjaan, capek kerja, mesti banyak bersyukur ya Be ya, masih punya pekerjaan. Daripada nggak punya kerjaan gitu kan Be? Ya, jadi kalau kita lihat justru home industry ini betul-betul dia berkorban, yang industri tekstil seperti kain pelekat dan sebagainya. Mereka sebenarnya sudah juga harus PHK. Tapi dalam home industry itu kan yang dipekerjakan adalah tetangga. Jadi dia tetap bertahan sehingga produk itu dibeli sendiri oleh owner perusahaan. Tapi untuk pabrik, untuk industri besar kan nggak bisa. Nggak bisa dia beli sendiri karena itu perusahaan bukan milik pribadi. Nah sekarang ini agak sulit ya. Di dalam keadaan ekonomi yang makin terjun payung itu yang bisa bertahan hanya 2 jenis industri dan 1 semacam industri. Yang satu adalah medicine. Berikut rumah sakit itu akan bertahan. Food industry nggak ada PHK di sektor ini. Dan itu yang ketiga adalah pendidikan. Yang lainnya agak karena berat. itu berkaitan sama basic needs gitu ya, Yang lainnya agak berat. Jadi memang ada illegal trading, tapi kan tetap pasar tidak merespon garmen. Tetap ya 7% saja dari angka yang disiarkan MNC, rakyat yang pergi ke sana. Dan saya nggak mengerti kalau respons dari pihak pejabat terkait itu begitu gampang. Menteri Tenaga Kerja mengatakan saya belum dapat kabar PHK. Lah dia kan tukang nyari kabar, dia ingin lihat kondisi babu yang di dalam penampungan, dia manjat tembok. Kenapa sekarang dia nggak pergi manjat pabrik melihat keadaan, ya kan? Lalu juga Deputy Menko itu mengatakan bahwa ini jangan-jangan cuma di pensiun. Masa ada pensiun sekali 400.000 kayak di sektor batu bara? Kan nggak mungkin. Jadi itu sepertinya harusnya mereka duduk rapat apa yang terjadi dengan negeri ini. Indonesia itu sudah hampir sama dengan Greece, dengan Yunani. Jadi itu harus didiskusi apa yang terjadi, bagaimana yang terjadi dengan Yunani itu apa. Sedarurat itu menurut Babe. Jadi kita kalau di Eropa Yunani yang lagi krisis, kita adalah mirip dengan Yunani kondisinya. Mirip dengan Yunani, cuma persoalannya lebih parah kita karena penduduk membesar. Baik, saya ajak Anda dulu pemirsa untuk melihat terutama sekali lagi kaitannya dengan bulan Ramadan. Bagaimana sebetulnya kekhawatiran kita semua, terutama para pekerja yang terancam PHK. Apa sih kekhawatiran masyarakat kalau masuk bulan Ramadan dan menyambut Idul Fitri? Yang paling bikin khawatir adalah pembagian THR. Jadi
72% responden khawatirkan soal harga sembako, kemudian 54% khawatir terkena PHK. Tapi ini ada pembagian THR yang memang paling dominan sejauh ini. Kemudian berikutnya, nah soal biaya bulanan, ini sangat penting mengenai hajat hidup orang banyak. Bagaimana porsi yang mereka atur dalam rumah tangga? Paling besar adalah untuk makanan minuman, 71%. Kemudian disusul dengan persiapan biaya perjalanan mudik atau liburan 15%, beli pakaian 7%, keperluan harian 4%, lainnya 3%. Jadi yang Mbak Be bilang tadi bahwa sesungguhnya kalau makanan sih nggak akan terganggu sektor industri makanan. Kalau kesehatan di sini nggak disebutkan karena memang biasanya orang kalau kesehatan itu kelihatan ya belum terlalu dianggarkan. Kalau sakit baru nyiapin diri gitu biasanya. Tapi memang sektor industri yang akan tetap ada begitu ya. Medicine itu tidak resah. Tidak resah, betul. Ya, ada dua yang pasti tidak resah. Nah, kalau kekhawatiran mereka tidak akan dapat THR, PNS juga dan pensiunan juga pada khawatir. Betul. Bukan saja pegawai karyawan, kita juga gaji bulan ke-13 akan dibayar oleh pemerintah. Dia selama ini nggak ada orang pemerintah yang mau ngomong dia mau bayar apa enggak. Hak orang bulan ke-13. Jadi sama sekarang PNS, pensiunan sama buruh juga kita persoalan. Apa kita akan dapat itu? Nah, kalau mereka THR kan. Betul. Jadi ini tidak ada satu janji, ya kan? Tidak ada kepastian yang diberikan oleh pemerintah. Saban hari mereka wacana. Kemarin kumpulkan pakar-pakar ekonomi nggak jelas pula, ya kan? Pakar-pakar ekonomi yang dikumpulkan itu, ya kan? Dan ini persoalan ekonomi Indonesia sudah tidak bisa lagi dipecahkan melalui teori ekonomi. Baik, Pak Toto, ini kan kalau dibilang sama Babe, kesannya pemerintah itu nggak cukup punya terobosan. Jangankan terobosan, antar sektor aja kayaknya nggak terlalu ngerti bahwa memang ancaman PHK itu ada di depan mata, bahkan sudah terjadi. Tadi kan dibilang sama Babe soal Menaker tuh masih mencari kabar. Deputi juga dari Menko Perekonomian kelihatannya tidak melihat sebagai sesuatu yang serius. Gimana teman-teman di Kementerian Perindustrian sendiri? Ya memang kalau kita pantau gejala ekonomi global yang sekarang menghadapi pelemahan. Tadi saya setuju bahwa Pak Babe bilang sekarang ini memang yang industri makanan, industri farmasi ya ini tumbuh pasti jauh lebih baik. Artinya tidak terpengaruh adanya krisis. Memang angkanya menunjukkan bahwa selama kuartal 1 ini 9% lebih yang di pharmaceutical dan sebagainya, termasuk makanan minuman 8%-an lebih. Nah, memang kita berharap bahwa ada upaya untuk bagaimana ini terjadi pemulihan dalam waktu dekat, khususnya di industri-industri yang terkait dengan jumlah tenaga kerja yang cukup luas. Tapi itu kan harapan, Pak. Tapi maksudnya strategi jangka pendek, jangka menengah itu apa, Pak? Terutama yang sifatnya koordinasi antar kementerian. Ya, kita sudah Pak Menteri Perindustrian sudah melayangkan surat sebenarnya ke Menko untuk dibicarakan di tingkat Menko bagaimana kita bisa mengatasi misalnya tadi yang saya sampaikan, misalnya ada illegal trading dan unfair trading. Ini paling tidak ini kan dengan pasar yang congested di dalam negeri karena penurunan daya beli dan sebagainya, ini bisa diutilisasi secara maksimal untuk kepentingan industri dalam negeri. Itu satu, dalam waktu dekat ini kita berupaya ini. Terus kemudian dalam jangka panjangnya, sebagian besar industri tekstil maupun alas kaki di kita itu mereka itu industrinya maklun. Jadi kalau ada pergeseran misalnya harga listrik atau upah buruh naik sedikit saja, itu sudah cukup mengganggu gitu ya. Misalnya kenaikan $0,2 aja per misalnya sepatu ya, itu sudah sangat mengganggu. Nah, oleh karenanya Kementerian Perindustrian melihat bahwa ke depan kita akan membangun yang disebut value added-nya daripada produk itu. Jadi quantity wise kita memang masih unggul. Kalau di produk tekstil itu kita dari tahun ke tahun kita masih surplus sekitar 4 billion lebih. Dari segi jumlah? Dari segi jumlah. Ya, jadi ekspor import ya, trade balance kita itu antara dari dulu mulai 5 billion turun terus. Nah, problemnya adalah bahwa
di dalam industri kita, kalau kita lihat di industri tekstil ataupun alas kaki, ini kan kita semuanya kan jadi tukang jahitnya orang luar gitu ya. Mungkin kita ngerjain produknya Marks Spencer. Jadi buruh aja gitu Buruh intinya aja, ya nah, Pak ya. Baik. sehingga marginnya slim gitu di situ. Saya mau perlihatkan dulu soal kota-kota mana saja yang paling khawatir. Ajak Anda untuk melihat sebetulnya ada 5 kota yang paling khawatir, ada Jakarta, ada Bandung, ada Makassar, ada Pontianak di sana. Kita akan sajikan kepada Anda, ini adalah data yang menarik, betul. Jadi 5 kota paling khawatir di bulan Ramadan itu Pontianak, Jakarta, Bandung, lalu Makassar dan Pasar. Orang Sumatera nggak ada yang khawatir. Jadi Kalimantan diwakili Pontianak, di Sulawesi ada Makassar, ada Bali dan Pasar, kemudian Pulau Jawanya Jakarta dan Bandung. Jadi Jogja, Semarang, Surabaya merasa aman. Ini adalah gambaran bagaimana 5 kota paling khawatir, tapi tentu yang lain juga ikutan khawatir. Waktu kita sudah sangat terbatas, tapi saya ingin bertanya ke Pak Toto. Begini Pak, kalau Bapak katakan illegal trading itu mengkhawatirkan, itu kan bukan cerita baru ya B ya? Bukan cerita baru kan B soal illegal trading. Makanya. Jadi Indonesia tuh punya banyak sekali mafia. Dulu kita ngomongin ada mafianya migas. Kita boleh berpikir juga dong, jangan-jangan illegal trading juga ada mafianya gitu kan B? Ya, tapi kan tergantung merchandise-nya. Kalau dia selundupan itu sepatu ya tetap kagak dibeli orang. Itu kan, jadi nggak ada gunanya juga menyelundup kalau dalam keadaan yang seperti ini. Yang persoalan yang paling terpokok adalah sektor konsumsi itu terpukul habis secara berantai. Ada jab beruntun, serial jab yang dihajar kepada sektor konsumsi. TDL naik, BBM naik, pajak hebat-hebatan, sampai jenazah juga mau dipajak yang dikubur di San Diego oleh Ferry Mursi dan Baldan, pajak mereka kan begitu ya, jenazah dipajak bagaimana? Nah ini pukulan bertubi-tubi dihajar kepada sektor konsumsi. Jadi mati aja mesti bayar gitu ya Be? Mati mesti bayar, hancur sudah. Jadi tidak bisa lagi saya bilang itu pakar ekonomi yang diundang sama presiden itu berapa? 10 orang. 10 truk pun nggak ada gunanya karena ini persoalan harus dilihat dari kacamata non ekonomi. Baik, terima kasih banyak B. Kita rasanya akan bisa mengulang topik ini kalau ternyata jumlah PK-nya makin meningkat. Kita berikutnya masih akan berlanjut diskusi. Makasih Pak Toto, Mbak B lanjut sama kita di sini. Oh, iya. Kita akan bicara mengenai yang akan berulang tahun. Kepolisian Republik Indonesia akan berulang tahun besok tanggal 1 Juli. Manakah yang kita anggap sebagai catatan emas, mana yang masih kita anggap sebagai catatan hitam dari kepolisian? Kita akan bahas sesaat lagi. Iya. Makasih banyak Pak Toto. Ya. Ini pekerjaan kita loh Pak.